Hai, kembali lagi bersama saya Korea Karo Lee Family. Annyeonghaseyo. Kali saya ini menceritakan tentang pertanian di Korea. Musim panennya hanya satu kali satu tahun. Dalam satu tahun itu hanya sekali panen. Jadi setelah musim dingin selesai, kita mulai mempersiapkan hal-hal apa yang kita tanam, mempersiapkan lahan supaya bisa kita tanam lagi. Kira-kira nanti di bulan 5 kita sudah bisa tanam semua ini ya. Pertanian di Korea itu ya teman-teman juga menggunakan irigasi seperti kita di Indonesia. Khususnya yang saya tahu daerah kami ini memakai irigasi. Jadi ketika musim dingin berakhir, maka irigasi pun mulai berjalan untuk mengairi sawah-sawah yang ada semua di sini. Dan untuk harga tanah atau sawah di Korea ya teman-teman, per meternya itu 100.000 won atau kalau dirupiahkan kurang lebih 1.200.000 per meternya. Dan kebetulan saya sekarang ada di lahan ayah mertua yang dekat dengan rumah atau dekat dengan jalan besar, tidak jauh dari kompleks perumahan kami. Dari sini juga kita dapat melihat rumah-rumah tempat tinggal kami. Tempat tinggal kami kira-kira 10 menit ke kota. Itu jalan besar ke kota dan di atas ini adalah jalan kereta api. Ini dia teman-teman, satu lagi lahan ayah mertua yang mau ditanam gocu. Gocu ditanam cabai ya, sudah siap. Sebulan lagi kita sudah bisa tanam ya. Dan karena kita sudah bisa beraktivitas seperti semula, saya dan suami mau jalan-jalan atau melihat ke sawah dulu ya. Kita lihat apakah airnya sudah merata atau belum. Kita cek dulu. Dan sebelum itu kita mau ambil transportasi, kita mau naik mobil pickup ayah mertua. Berhubung di pertanian di Korea itu semuanya menggunakan mesin ala-ala canggih, dan kebetulan saya lagi ada di gudang mesin. Jadi kita cek dulu ya apa-apa aja mesin yang dimiliki ayah mertua. Ini salah satunya adalah kontraktor untuk membajak. Ini salah satu dan ada beberapa lagi di sana. Kalau tidak salah mesin ini digunakan untuk menanam padi dan memanen padi ya. Dan ini adalah Chikecha, mesin pengangkat barang-barang berat. Jadi ketika waktu kita panen padi itu tidak usah menggunakan tenaga kita sendiri. Cukup saja angkat dengan mesin ini atau memindahkan barang dengan mesin ini. Jadi adanya mesin ini sangat terbantu, tidak menggunakan tenaga kita sendiri. Nah, ini tuh ya teman-teman, mesin memasang mulsa. Kalau menanam cabai, kita sebelum tanam kita pasang dulu mulsanya. Karena di Korea itu cabainya kita jual setelah kering, maka kita butuhkan mesin pencuci cabai. Setelah cabai dipanen, kita cuci terlebih dahulu, dan setelah dicuci baru kita keringkan dan kita jual. Ini dia teman-teman mesin pengering cabainya. Jadi setelah kita panen cabai, kita cuci terlebih dahulu dengan mesin yang tadi, kita keringkan dulu di sini. Karena di Korea itu memakai bubuk cabai, jadi kita menjual cabai itu setelah cabainya mengering. Jadi dengan adanya mesin ini kita tidak usah sibuk-sibuk menjemur cabainya di bawah sinar matahari. Cukup masukkan setelah dicuci, masukkan kemari, kering deh. Dan setelah itu cabainya udah bisa kita jual ke pasar. Ini tuh mesin penggiling beras. Jadi kalau ayah mertua panen, berasnya disisihkan atau disisakan untuk stok sampai panen berikutnya lagi.
Nah, beras sikora itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau setelah digiling, jadi kita tidak perlu keluar, semuanya sudah tersedia mesin-mesinnya sendiri. Ini tuh pengangkat barang-barang ya, seperti kalau di Indonesia kayak bego-bego gitu. Ini pakai mesin, jadi enggak tinggal isi minyak seperti bawa kereta aja. Dan setelah lihat-lihat mesinnya, kita mau berangkat dulu ya teman-teman. Kita pakai mobil ayah mertua, truk. Yang sudah kita mau cias pertama kali. Ngotoknya. Saya tuh kebiasaan Indonesia ya, saya mau nyetir. Suami tadi mau membukakan pintu, kebiasaan ya, selalu dibukakan. Kita coba ya. Kita coba pakai truk sekali ya. Kita pakai truk ya. Kita mau Ini tuh salah satu lahan atau sawah ayah mertua. Sepertinya sudah disisir ya. Ini jalan dari bawah ya teman-teman. 보여지. 여기야. 아침에 아빠랑 나랑 한대. kakak? 여기. Yang bagian itu punya ayah mertua semua ya, yang sudah siap ditanam juga. Ini dia sawah ayah mertua yang paling luas di antara yang lainnya. Saya juga tidak tahu ya berapa luasnya, tapi ujung sana sampai ujung sana ya. Go lagi. Ayo tuh. Teso. Itu jalan tol ya, yang kusuk turu, bahasa Korea kusuk turu. Ini sering juga digunakan tempat mancing. Nalsi ya bisa. 낚시도 해. Di sini juga sering orang mancing di sini ya teman-teman. Yang mertua dan ini lagi sebelah sini satu kota. Dua, jadi di sini setelah dua lahan ya, sampai ujung sana kogi kaji. Sampai 여기까지. di tengah-tengah sana juga ada ya teman-teman lahan ayah mertua, tetapi karena di tengah kita tidak bisa masuk. Berhubung perayaannya semuanya sepertinya lancar, kita let's go pulang.